berbicara tentang spiritualitas Calvin, nah spiritualitas sendiri dia memiliki konsep yang kompleks yang dapat ditafsir oleh individu dan juga kelompok. Nah, berbicara tentang spiritualitas Calvin sendiri berasal dari Katolik pada abad ke-20. Spiritualitas sendiri pada awalnya dianggap sulit karena spiritual sendiri pada awalnya dianggap sulit oleh kaum Protestan. Namun Calvin sendiri lebih senang menggunakan kata pietas daripada spiritualitas. Nah, spiritualitas berubah dari hal negatif menjadi positif seiring dengan perkembangan bahasa dan juga pemahaman teologis dalam sejarah gereja barat. Antara Protestan dan Katolik yang harus dihindarkan adalah sikap partisan. Dalam Katolik dan juga Protestan yang harus dihindari adalah sikap partisan dalam membaca tulisan-tulisan mengenai Calvin sendiri. Nah, spiritualitas Calvin tercermin dalam pembatinia dan juga pengungkapan pengalaman iman Kristiani dalam diri John Calvin dan juga memiliki relevansi bagi kita yang hidup di era modern ini. Nah, John Calvin ini lahir dengan nama Johann Calvin yang lahir pada tanggal 10 Juli 1509 di Nyon. Ayahnya bernama Gerard Calvin dan ibunya bernama Jean Lefranc. John Calvin merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia adalah salah satu tokoh reformator dan menjadi pelopor sistem teologi Kristen Calvinisme yang mencakup doktrin predestinasi dan kedaulatan mutlak Allah terhadap keselamatan jiwa manusia dari penghukuman kekal. Pada usia 12 tahun, ia menjadi juru tulis oleh Charles de Hengest, yaitu yang menjadi uskup setempat. Saat itu pula ia menerima tonsur. Nah, ia belajar bahasa Latin Collège de la Marche. Ia juga menempuh pendidikannya di Universitas Paris. Di sana ia belajar ilmu humaniora. Nah, pada usia 17 tahun, ia meraih gelar Master of Arts di College Montaigu. Pada tahun 1226, ia pindah ke Universitas Orleans untuk belajar ilmu hukum. Nah, pada tahun 1529 sampai 1532, ia meraih gelar lisensi S. Loix di bidang hukum Universitas Bourges. Pada usia 20 tahun, ia membangun karir intelektualnya di lingkaran elit kerajaan Prancis. Nah, baik teman-teman, kita melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kita sudah dengar bersama tentang perjalanan hidup Calvin dari kecil hingga pada masa dia mereformasi gereja Lutheran. Nah, hingga saat ini kita banyak yang bergereja di gereja aliran Calvin. Nah, ajaran Calvin tentang Kristus itu sangat banyak teman-teman. Namun yang paling terkenal itu ada sola, yaitu sola gratia, sola scriptura, sola fide, dan ajarannya tentang semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Nah teman-teman, keyakinan dan spiritualitas Calvin kepada Allah sangat mempengaruhi jemaat yang menjadi tujuannya waktu itu saat menjadi reformator. Nah, waktu itu Calvin sebagai reformator dia melakukannya di Jenewa. Jadi di situ saat itu masih terdapat pertentangan antara Katolik dan Kristen Protestan, sehingga lahirnya Calvin, sehingga adanya reformasi yang dibuat oleh Calvin tidak saja hanya membuat lahirnya gereja baru atau aliran Calvinis, melainkan juga memperdamaikan antara
aliran Katolik dan aliran Protestan. Seperti yang kita tahu bersama pada materi-materi sebelumnya, para spiritualis yang sangat hebat, yang begitu hebat, itu mempunyai tantangan-tantangan. Begitu juga dengan Calvin. Calvin mempunyai banyak tantangan yang menghadangnya. Namun karena mempunyai spiritualitas yang sangat erat dengan Allah, dia mampu menjalankan semua itu dan membuahkan hasil yang luar biasa. Hingga sekarang banyak aliran gereja yang beratasnamakan Calvin, aliran Calvin, hingga ke seluruh dunia. Tentunya ajaran spiritualitas Calvin bukan saja berpengaruh kepada gereja maupun Kristen Protestan, namun juga berpengaruh kepada ekonomi, politik, dan budaya, seperti yang telah kami jelaskan pada makalah kami. Kita akan masuk dalam pandangan Calvin tentang spiritualitas. Nih, jadi spiritualitas menurut Calvin itu kehidupan spiritual adalah kebiasaan hati, bukan hanya kumpulan pengalaman atau peristiwa yang mengantarkan jiwa. Nah, semua hikmat manusia yang terdiri dari pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri digunakan untuk menjelaskan hubungan spiritual manusia dengan Allah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi Calvin mengatakan bahwa orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sendirinya akan menggunakan Kristus sebagai teladan dalam cara mereka hidup setiap hari. Nah, jadi pentingnya bagi Calvin dalam konsepnya tentang spiritualitas itu bagaimana kehidupan Kristen harus diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus atau hidup berpadanan dengan Kristus. Nah, karena hanya melalui Kristus kita dapat memperoleh kesempurnaan. Nah, jika kita percaya ingin menjadi seperti Kristus, kita harus memberi Kristus prioritas tertinggi dalam hidup kita. Nah, jadi oleh karena itu tujuan spiritualitas menurut Calvin itu menjadi serupa dengan Kristus, meneladani Kristus dalam hati, pikiran, sikap, dan seluruh hidup kita, dan memuliakan Allah dengan tujuan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak spiritualitas Calvin. Pada penjelasan sebelumnya, kita sudah mengenal seperti apa spiritualitas Calvin. Nah, Calvin ini adalah seorang reformator setelah Luther. Spiritualitas Calvin itu banyak dampaknya. Tidak hanya berdampak pada gereja, tetapi berdampak juga pada politik, sains, dan ekonomi. Namun, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas lebih fokus pada penjelasan dampak spiritualitas Calvin kepada Kristen Protestan. Dapat kami katakan bahwa ajaran Calvin yang berfokus pada Kristen Protestan bukan pada uang, melainkan pada kemuliaan Allah adalah ajaran yang paling sering dijadikan sebagai kata-kata motivasi bagi banyak orang. Namun dalam realitasnya, tak semua dapat melaksanakannya. Banyak orang yang terlibat dalam pelayanan tidak fokus pada Allah, melainkan pada motivasi lain, entah itu uang ataupun pujian dari orang. Selain itu, kecintaan Calvin akan seni juga sangat berdampak pada gereja Protestan, terutama bagi yang beraliran Calvinis. Nah, banyak orang dan gereja yang sudah menyandingkan antara peribadatan dengan musik, tujuannya adalah untuk menambah kenikmatan dalam beribadah. Tentunya hal ini tidak bisa kita sangkali bersama. Nah, sangat banyak nilai akan spiritualitas Calvin yang diajarinya yang hingga kini telah berdampak bagi gereja. Kami sangat suka dengan spiritualitas Calvin tentang budaya. Salah satu kewaspadaan yang perlu dikembangkan adalah dalam menghadapi kegemaran orang yang terhadap adat istiadat yang tidak pernah dipertanyakan. Gereja Protestan saat ini tentunya tidak melepas tangan dari budaya leluhur. Namun, budaya-budaya yang ada ini dibungkus dan dirangkai sehingga terselubung nilai Kristiani di dalamnya. Banyak contohnya yang terjadi pada saat ini. Contohnya di gereja sinode kita semua masing-masing. Di sinode kita masing-masing.
Di Jenewa, tempat Calvin melakukan pekerjaannya, spiritualitasnya bukan saja berdampak bagi kaum Protestan, namun juga berdampak bagi kaum Katolik, di mana hal ini dibuktikan dengan pihak gereja Katolik memutuskan lebih memfokuskan diri pada apa yang ada di tangan mereka, yaitu iman dan tradisi Katolik yang harus terus dilanjutkan ke masa depan. Nah, pihak Protestan terang-terangan melawan cara berpikir ini. Kemudian, seperti diserahkan kepada para malaikat pelindung dirinya sendiri. Spiritualitas Calvin juga berdampak pada proses liturgika Protestan. Nah, yang dimana hadirnya pengakuan iman rasuli, meskipun bukan Calvin yang membuatnya secara langsung, namun orang-orang yang terlibat di dalamnya dipengaruhi oleh ajaran dan Nah, teman-teman, berbicara tentang praktik Calvin yang dapat kita contohi dalam kehidupan kita, ada 4 hal yang diangkat oleh kelompok kita. Yang pertama itu menyangkal diri. Nah, menyangkal diri, kita menyangkal diri kita dan kita mengikut Yesus dan kita mengajarkan tentang pengajaran-pengajarannya. Lalu setelah itu, yang kedua adalah melayani Tuhan. Nah, kita bercermin dari John Calvin sendiri, di mana dia itu melayani orang-orang tanpa memandang strata. Lalu selain melayani, ada bertekun di dalam doa. Nah, bertekun di dalam doa ini bagaimana kita mencontohi sikap Calvin. Dia bertekun dalam doa dan kita juga harus bertekun dalam doa, karena doa sendiri adalah nafas yang kita yakini, sesuatu yang dapat kita sampaikan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah memikul salib. Nah, teman-teman, kita harus memikul salib, kita harus mengikut kemanapun Tuhan, kemauan Tuhan, dan kita harus selalu mempraktikkan apa yang Tuhan maksud. Ya. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam tanggapan kritis. Penjelasan mengenai spiritualitas Calvin dalam konteks ini tidak mencakup semua aspek dan kompleksitas dari ajaran dan pemikiran Calvin. Spiritualitas Calvin memang memiliki dampak yang luas dan kompleks, sehingga penjelasan yang kami berikan hanya memberikan gambaran umum. Kami setuju dengan konteks sejarah dan sosial penting untuk memahami spiritualitas Calvin dan dampaknya pada Protestan saat ini. Nah, dalam konteks yang lebih inklusif antara Protestan dan Katolik seperti saat ini, penting untuk menghindari sikap partisan dan mencari pemahaman yang lebih luas dan kontemporer tentang spiritualitas Calvin. Nah, penerapan spiritualitas Calvin dalam kehidupan sehari-hari adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan refleksi yang mendalam. Kita perlu menggabungkan pengajaran Calvin tentang menyangkal diri, memikul salib, dalam bertekun dalam doa, dan melayani Tuhan dengan konteks realitas kehidupan kita saat ini. Ini melibatkan pengenalan akan kebutuhan sosial, keadilan, pelayanan kepada sesama sebagai bagian integral dari kehidupan rohani. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan kami adalah spiritualitas Calvin adalah suatu konsep yang kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan rohani. Spiritualitas ini mengajarkan orang percaya untuk menyangkal diri, memikul salib, bertekun dalam doa, dan melayani Tuhan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membentuk karakter yang menghormati dan memuliakan Allah, serta semua membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks modern, spiritualitas Calvin masih relevan dan dapat menjadi landasan bagi pengembangan iman dan kehidupan rohani. Prinsip-prinsipnya mengajarkan kita untuk hidup dengan rendah hati, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, dan melayani orang lain dengan kasih. Spiritualitas Calvin juga mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah panggilan untuk memuliakan nama Allah dan mengikuti teladan Kristus, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.
Dalam praktiknya, spiritualitas Calvin mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip iman dan moralitas yang tinggi. Hal ini dapat membentuk karakter kita dan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas Calvin juga mengajarkan kita untuk mempertimbangkan arti pentingnya gereja dalam hidup kita dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam melayani dan membangun umat Allah. Secara keseluruhan, spiritualitas Calvin menekankan pengalaman iman yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan kepada Allah dan sesama, serta penekanan pada hidup yang menghormati dan memuliakan Allah. Dalam konteks modern, spiritualitas Calvin tetap relevan dan dapat menjadi landasan bagi pengembangan iman dan kehidupan rohani.